beasiswa Romanian Government sendiri itu ada dua jalur. Yang pertama dari jalur Kementerian Luar Negeri Rumania dan yang kedua dari Biro Investasi dan Perdagangan Internasional Rumania. Untuk tahun ini sendiri itu kuotanya nambah cukup banyak dari tahun sebelumnya. Kalau di 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu cuma 40 kuota. Kalau mulai tahun ini itu kuota dari pemerintah Rumania untuk beasiswa yang dari Kementerian Luar Negeri sendiri itu 500 awardee dari seluruh dunia. Voice of Indonesia. Program ini merupakan kolaborasi antara PPI Dunia dan juga RRI World Service Voice of Indonesia. Narasumber saya hari ini adalah Mas Hadrat Mirza Edit Dawisya. Semoga nggak salah sebut ya, karena saya masih agak bingung nih nyebut nama tengahnya nih ya. Dan Mas Mirza ini kuliah di Rumania di University of Craiova, semoga nggak salah juga. Jadi kita pastiin aja ya nama-namanya ya, langsung ke Mas Mirza. Halo Mas Mirza, apa kabar? Halo Mbak, baik. Benar panggilannya Mas Mirza? Ya? Kenapa Mas? Suara saya masuk ya? Masuk, bagus banget suaranya. Benar ya panggilannya Mas Mirza ya? Betul sekali. Betul. Nama kata selanjutnya Edit. Iya, betul. Tadi agak bingung mau nyebutnya ya, takut salah nama. Dan ini kuliah di University of Craiova, ini benar juga nyebutnya? Betul sekali. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan dengan singkat nih Mas Mirza, di University of Craiova ini sudah berapa lama dan ambil studi apa? Iya, jadi aku saya aja kali ya. Jadi saya di Craiova ini baru aja Mbak dari bulan Oktober dan saya merupakan salah satu awardee dari beasiswa Romanian Government Scholarship by Ministry of Foreign Affairs Romania. Sekarang saya sebelum memasuki studi S2 saya sendiri itu saya ada semacam kuliah bahasa dulu. Jadi di sini disebutnya Anul Pregatitor atau Preparatory Year untuk belajar bahasa Rumania, karena nantinya ketika masuk kuliah di S2 itu sendiri nanti pakai full bahasa Rumania seperti itu. Aduh, luar biasa ya. Ini pakai full bahasa Rumania untuk S2. Tapi ini menarik ya, karena kalau untuk S2 rata-rata apalagi di Eropa itu udah bahasa Inggris ya, Mas Mirza ya. Iya, betul banget. Dan ini belajar bahasa Rumania. Ada basicnya, Mas Mirza? Kebetulan basicnya ada tahu sedikit tentang bahasa Prancis, karena bahasa Rumania ini sebenarnya gabungan dari bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol, karena mereka satu rumpun bahasa Latin, jadi nggak jauh beda dan nggak terlalu susah untuk dipelajari sebenarnya. Oke, jadi memang udah ada sedikit basic dari bahasa Prancis, jadi nggak terlalu lumayan udah ada bayangan ya, Mas Mirza ya. Betul banget. Oke. Kayak gimana sih contohnya nih bahasa Rumania nih Mas Mirza ya, penasaran juga. Kalau apa kabar ini bahasa Rumanianya apa kabar? Apa kabar? Sebenarnya biasanya kita selalu menanyakannya Ce mai faci. Itu apa kabar? Ce mai faci. Dah, betul. Oke. Ce mai faci, kalau jawabannya baik? Bine kita jawabnya. Oh, bine. Oke, saya baik-baik saja, berarti bine ya. Ya, betul. Saya itu B. Bukan? Enggak, saya itu U. EU. Oh, EU. Oh, jadi kalau bine itu artinya good gitu ya? Ya, betul. Okay. Bine itu good. Kalau saya baik-baik saja? Yusun Bine. Oh, Yusun Bine. Wah, ini luar biasa ya, ada sedikit pelajaran bahasa Rumania. Memang agak mirip-mirip juga ya dengan bahasa Prancis dan juga Italia ya. Tapi ini dan menariknya bahasanya kita nggak perlu belajar hurufnya lagi ya, karena hurufnya huruf Latin semua ya, Mas Mirza ya. Iya betul banget Mbak. Paling ada tambahan beberapa huruf yang pakai apostrofi atau mungkin pakai yang petik di bawah. Gitu ya. Berarti
pakai A.2 begitu berarti bacanya ya? Iya, ada seperti itu. Iya. Karena saya juga belajar sedikit bahasa Jerman. Jerman itu ada A.2, U.2, O.2. Jadi Iya, hampir sama sih. Iya, Cuman kalau di sini bukan titik dua tapi kayak senyum gitu atau kalau iya, nggak senyum terbalik seperti itu. betul. Oke, luar biasa. Jadi tiba di Rumania itu bulan Oktober dan sampai sekarang masih belajar bahasa Rumania ya untuk kelas bahasa ya, Mas Mirza ya. Betul sekali masih belajar bahasa. Lalu baru beberapa bulan di Rumania gimana adaptasinya? Cukup sulit ya Mbak, karena di Indonesia sendiri kan bukan sistem sih, lebih ke cuacanya kan tropis ya. Jadi kalau hujan pun ya hujan masih biasa, suhunya masih bisa terkendali. Terus kalau panas pun juga kita masih bisa adaptasi dengan baik. Kalau di sini karena ini udah mulai masuk winter, jadi suhunya itu seringnya lebih ke di 1 sampai 5 derajat aja, bahkan kadang minus. Jadi kayak cukup agak susah beradaptasinya di cuaca. Karena masuknya bulan Oktober ya, kalau masuknya misalnya pertengahan tahun mungkin agak lebih enak ya cuacanya ya. Iya betul. Lalu apalagi adaptasinya yang mungkin butuh ekstra ya upaya makanan cocok ya? Nah itu kebetulan di Romania sendiri itu makanannya menurutku nggak terlalu jauh beda dari Asia karena ada di Eropa Timur ya, jadi nggak terlalu jauh dari Turki juga. Untuk beberapa makanan itu masih adaptasi dari peninggalan kerajaan Ottoman, jadi nggak terlalu jauh. Kayak ciorba itu sup dari daging, itu macam-macam dagingnya, bisa daging kambing, daging sapi, daging babi, bahkan itu kita bisa pilih gitu. Itu nggak terlalu jauh rasanya dari Asia, jadi bisa adaptasi banget. Oke, aman ya berarti ya. Dan menarik Aman. juga untuk program beasiswanya ini dari Kementerian Luar Negeri tadi Mas Mirza sudah cerita. Jadi memang sebenarnya untuk beasiswa ini ada berapa jalur sih Mas Mirza? Iya, untuk beasiswa Romanian Government sendiri itu ada 2 jalur. Yang pertama dari jalur Kementerian Luar Negeri Rumania dan yang kedua dari jalur Biro Investasi dan Perdagangan Internasional Rumania, seperti itu. Oke, persyaratannya sulitkah? Nah ini ada perbedaan persyaratan Mbak. Jadi kalau untuk persyaratan dari yang beasiswa Kementerian Luar Negeri sendiri itu cukup mudah, cuman perlu CV, terus beberapa berkas dari pendidikan sebelumnya, sama ada berkas tambahan kayak akte, KTP, terus paspor dan beberapa berkas yang additional lainnya kayak medical certificate seperti itu. Cuman kalau untuk yang beasiswa satunya dari Biro Investasi dan Perdagangan Internasional itu kita perlu tambahan berkas, itu namanya aneksa. Itu aneksa ada 1, 2, dan 3, itu yang kita perlu isi. Dan di dalamnya juga kita semacam nanti ngisi ada motivation letter, terus juga ada beberapa esai yang perlu kita tulis seperti itu. Oh, jadi kalau dari Kemenlu-nya tidak perlu esai motivation letter itu nggak perlu? Nggak perlu, jadi lebih diperkuat di CV-nya aja. Wah, seru ya kalau kayak gitu ya. Tapi kuotanya gimana setiap tahun jumlahnya? Nah, untuk tahun ini sendiri itu kuotanya nambah cukup banyak dari tahun sebelumnya. Kalau di 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu cuma 40 dalam seluruh dunia, 40 kuota. Kalau mulai tahun ini itu kuota dari pemerintah Rumania untuk beasiswa yang dari Kementerian Luar Negeri sendiri itu 500 awardee dari seluruh dunia. Lumayan luar biasa ya. Berarti kalau untuk Indonesia sendiri tahun ini ada berapa nih yang ikut, yang bergabung bersama Mas Mirza nih berarti di bulan Oktober kemarin? Ya, tahun ini alhamdulillah dari Indonesia untuk dari beasiswa Kementerian Luar Negeri itu yang lolos 4 sudah termasuk saya. Wah, seru ya. Ada temennya nih ya, teman berjuang di sana ya. Iya, alhamdulillah Mbak. Tapi beda-beda kampus ya teman-teman yang lainnya ya? Beda-beda Mbak. Kebetulan kalau saya di Craiova, terus ada Fikri namanya itu di Bakau untuk tahun persiapan belajarnya, dan
untuk S2-nya di IAS. Kalau untuk Savitri itu di Bukares dan untuk Razan itu di Cluj gitu. Kalau di Bukares enak ya, berarti di pusat kota ya? Iya betul banget Mbak. Kalau Bukares sama Cluj itu enak banget karena memang kotanya kota besar dan tujuan para pelajar juga, jadi nggak susah untuk adaptasi banget. Betul. Nah kalau Mas Mirza sendiri ini di kota mana nih? Kota Craiova ya? Iya betul kota Craiova. Berapa jauh dari Bukares? Kurang lebih kalau naik kereta atau naik mobil itu 3 sampai 4 jam. Wah lumayan ya. Lumayan. Jakarta Bandung ya? Ya Jakarta Bandung. Betul. itu tol ya, Jakarta Bandung itu tol. Kalau ini ada tol juga di sana. Kebetulan kalau saya kurang tahu banget ya Mbak kalau untuk tol, tapi biasanya saya naik kereta itu cukup cepat juga kok, 3 sampai 4 jam, paling maksimal ya 4,5 jam lah kalau misalkan emang ada delay kereta. Oke. Oh jadi 3 sampai 4 jam itu justru kereta ya? Iya kereta. Oke. Setahu saya kalau kereta Jakarta Bandung tuh 2 jam. Kalau WUS tuh cuma 35 menitan. Iya betul. Oke, jadi lumayan juga ya. Berarti Mas Mirza sering main juga ke Bukares? Sering Mbak. Soalnya kebetulan di Craiova ini sendiri saya orang Indonesia satu-satunya ya yang kuliah di sini. Jadi kalau misalnya lagi kangen buat ngobrol pakai bahasa Indonesia, saya biasanya main ke Bukares seperti itu. Supaya istirahat ya dari menggunakan bahasa-bahasa Romania ya, ketemu teman-teman ya. Wah ini luar biasa sekali karena satu-satunya orang Indonesia di sana. Lalu untuk beasiswa yang Mas Mirza dapat sendiri itu semua full ya, di coverage ya, di cover ya? Iya betul, full di cover, mulai dari asramanya, terus dapat living allowance, terus bahkan health insurance atau asuransi kesehatan juga kita dapat, tinggal registrasi aja ke pemerintah. Jadi kayak ada biro khusus asuransi kesehatan gitu di sini per kota gitu. Oke, dan plus uang jajan mungkin ya? Iya betul. Gimana uang jajannya, cukup Mas Mirza? Cukup. Kebetulan untuk bulan Oktober November udah cair minggu lalu, dan bulan Desember udah cair minggu ini. Wah, pesta nih kayaknya ya. Numpuk soalnya. Alhamdulillah bisa buat jalan-jalan. Wah, seru. Kalau ke Rumania itu jalan-jalan kemana sih untuk wisata? Nah, untuk wisata sendiri kita ada beberapa wisata tergantung mau kemana. Kalau misalkan mau ke pantai itu kita ada namanya Kota Konstanta, itu pantainya bagus banget kalau misalkan waktu summer. Konstanta, dan ada beberapa penginapan. Iya betul, Konstanta. Itu yang berbatasan dengan Laut Mati bukan ya? Betul ya? Laut Hitam atau ya? Oh, Laut Hitam, salah ya, Laut Hitam ya. Iya Turki. Oh ya benar. Betul. Oke, itu namanya Konstanta. Kalau mau agak yang sejuk-sejuk, pegunungan, itu kemana? Ya, itu bisa ke daerah Brasov atau Sinaya. Itu bagus banget pemandangannya karena kayak di pegunungan yang ada saljunya gitu. Oh, seru banget. Terus Mas Mirza udah kemana? Kemana aja nih? Sejauh ini baru ke Bukares karena belum ada planning buat lanjut. Kebetulan juga kemarin rute kereta di Rumania ini sedang ada perbaikan, jadi takutnya kalau terlalu capek di perjalanan, jadi belum ada planning buat ke kota yang lebih jauh. Jadi memang untuk dari satu kota ke kota lain itu memang lebih banyak menggunakan jalur kereta ya? Betul, udah super terkoneksi dengan kereta di sini. Jadi nggak, kalau bus-bus gitu ada? Ada, tapi lebih lama sih Mbak jatuhnya kalau buat perjalanan. Jadi tambah capek ya atau lelah ya? Betul. Jadi lebih enak kereta, lebih murah juga. Benar. Dan ini info sedikit nih tentang Mas Mirza. Mas Mirza ini juga seorang podcaster nih ya, podcast kampus nih di tahun 2021 nih. Pingin tahu juga nih ya, podcaster acara apa nih, Mas Mirza? Ya. Jadi itu dulu semacam komunitas podcast buat anak-anak kampus gitu Mbak, dari Undip, dari Unpad, UI, terus ada bahkan sampai
Udayana juga ada gitu. Itu dulu kebetulan saya membawakan channel kehidupan mahasiswa kuliah gitu, namanya podcast Cekiber. Itu saya dulu ditemani sama Jihan dan Amel, ngobrolin tentang kehidupan kuliah, terus gimana sih kuliah di Undip di Semarang khususnya kayak gitu. Oke, dan ini berhenti setelah lulus ya? Kebetulan sebelum lulus sih Mbak itu, jadi kayak memang udah karena based on kontrak, jadi udah Oke. selesai terus lanjut buat kuliah. Oh, karena ada kontraknya ya. Terus ini nggak dilanjutin lagi hobi podcastnya? Sebetulnya pengen, cuman masih coba ngulik-ngulik kira-kira tema yang sesuai sama teman-teman di Indonesia ini apa, kayak gitu. Kayaknya seru juga ya, mau tahu juga tentang Rumania nih, Mas. Bisa bikin akun YouTube juga nih kayaknya nih. Betul. Udah planning, nanti Udah mungkin planning ya? akan mulai aktif per tahun depan, mungkin Asik kayak nih. Januari atau Februari. Kayak saya mau subscribe nih ya kalau kalau jadi bikin nih ya, Mas Mirzanya, karena Boleh. belum ada deh kayaknya ya kalau yang ngulik tentang Rumania setahu saya. So far ada Ada. salah satu awardee yang mengulik tentang Rumania, cuman untuk beliau sendiri itu berkuliahnya di kota Ias dan sudah lulus per tahun ini kalau nggak salah. Oke, tapi kan belum tentu juga ngulik ke kota-kota lainnya kan, berarti. Betul, masih banyak kota di Rumania yang perlu dikulik sih ini Mbak. Iya. Tadi saya tertarik tuh sama pantainya tuh yang sampingan sama Laut Hitam ya. Iya. Mungkin boleh nanti saya coba bikin Wah, seru konten nih di ya, sana. asik nih. Karena salah satu manfaatnya juga ya kenapa banyak juga mahasiswa yang kuliah di luar negeri, karena selain belajar juga bisa berwisata ya, Mas Mirza ya. Betul, apalagi nanti per 1 Januari itu Rumania masuk full Schengen area. Jadi teman-teman yang mau kuliah di sini tuh bisa banget nanti jalan-jalan ke Eropa Barat Seru khususnya. banget, bisa keliling-keliling Eropa nih ya, pakai visa Schengen ya. Betul. Berarti kalau gitu Mas Mirza harus daftar lagi dong ya? Apa gimana? Enggak perlu Mbak. Kebetulan karena saya sebetulnya sudah visa Schengen, tapi untuk tahun ini itu Rumania masih Schengen jalur udara dan jalur air. Kalau per tahun depan itu baru bisa jalur darat seperti itu. Oh jadi yang kemarin itu visa Schengennya jalur udara dan jalur air, itu maksudnya transportasi laut begitu ya? Betul sekali. Oke. Dan sekarang masuk ke jalur darat. Nah ini pertanyaan terakhir saya nih Mas, karena juga berbatasan dengan Ukraina nih ya, Rumania ya. Iya. Gimana kondisinya? betul Aman sekali. ya? Daerah-daerah perbatasan? Sejauh ini aman sih Mbak, karena Rumania dan Ukraina sendiri ini nggak ada konflik yang terlalu konflik banget. Bahkan Rumania menerima beberapa mahasiswa Ukraina secara khusus melalui jalur refugee untuk kuliah di sini. Jadi so far aman aja, nggak ada pergolakan apapun di sini. Mungkin di perbatasan-perbatasan itu ada juga kali ya yang banyak yang perpindahan gitu atau migrasi gitu dari Ukraina menuju Rumania. Iya, ada beberapa yang memang refugee untuk pindah ke kota-kota terdekat, tapi nggak terlalu banyak juga sih Mbak, karena kalau mengingat situasi di Ukraine sendiri itu masih kondusif. Untuk yang nggak terlalu kondusif itu kan memang di semenanjung Crimea-nya ya, yang memang ada perang dengan Rusianya seperti itu. Jadi untuk keseluruhan negaranya masih kondusif aja, jadi nggak terlalu banyak refugee. Oke, luar biasa Mas Mirza. Dan mungkin 3 tips nih, 3 tips terakhir untuk teman-teman yang mungkin mau kuliah di Rumania, apa yang harus dipersiapkan? Ini versi Mas Mirza nih. Iya, mungkin kalau dari aku yang pertama CV ya, coba kulik-kulik buat CV, bisa pakai CV Europass atau mungkin pakai CV ATS friendly yang biasa buat kerja. Terus kalau misalkan belum punya publikasi atau hak paten atau mungkin semacam karya-karya, mungkin bisa mulai berkarya dari sekarang sebelum
pendaftaran, jadi nantinya CV-nya lebih lengkap lagi. Terus tips dari aku juga belajar bahasa Rumania dari awal, dari sedikit-sedikit di Indonesia, karena itu bisa buat bekal nanti ketika di sini pertama kali datang. Terus yang ketiga mungkin belajar buat mengenal budaya Eropa seperti apa ya, karena kayak budaya antri aja kadang itu masih berbeda ya antara Indonesia dengan Eropa. Oke. Mungkin itu dari saya. Sebentar, ini budaya antrinya berbeda gimana? Bukan antri yang ke belakang begitu? Sama Mbak, antrinya sama, cuman maksudnya di sini tuh orangnya lebih suka antri banget, jadi bener-bener nggak ada yang kayak pengkhususan gitu. Mungkin untuk disabilitas dan orang tua lansia itu memang khusus ya ada, tapi untuk keseluruhan mereka selalu mau antri gitu. Oke, kalau kita kan di sini maunya mau cepet ya. Iya betul, selalu ada ekspresnya. Oke, luar biasa. Mas Mirja, terima kasih untuk waktunya nih. Sukses selalu ya untuk kuliahnya di sana, dan ditunggu nih ya konten-kontennya nih, Mas Mirza. Terima kasih juga Mbak udah diundang ke Voice of Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mas Hadrat Mirza Adit Dawisya, pelajar Indonesia di Rumania yang belajar di University of Craiova. Dan tentunya program studi abroad around the world bisa Anda dengarkan setiap hari Rabu pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Voice of Indonesia.